Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan halo Dewan Juri. Perkenalkan, saya Resa Alexandrus Gumilar dari SMP Negeri 16 Kota Sukabumi. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul Batu Menangis. Begini ceritanya teman-teman. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis yang berparas cantik. Gadis itu bernama Darmi. Darmi tinggal berdua bersama ibunya yang sudah tua. Setiap hari kerjaannya hanya berdandan dan memakai baju-baju bagus. Ia tidak pernah mematuhi perintah ibunya apabila ibunya meminta bantuannya untuk bekerja di sawah. Darmi selalu menolaknya. Ia benar-benar anak yang pemalas dan manja. Namun mau bagaimanapun, Ibu Darmi tetap menyayangi Darmi dengan sepenuh hati. Suatu hari, bedak kesayangan Darmi telah habis. Dan dengan segera, Darmi pun memanggil ibunya. Bu, sini! Kata Darmi. Ada apa, Darmi? Bu, bedakku habis. Belikan yang baru ya di pasar. Ketusnya. Baiklah, Darmi. Tapi kamu harus ikut ibu ya, agar ibu tidak salah beli. Hah? Ikut ke pasar? Aduh. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Darmi pun ikut ibunya pergi ke pasar. Di perjalanan, Darmi berkata, Bu, nanti jalannya jangan berdampingan ya, cukup di belakangku saja. Tapi kenapa, Darmi? Duh, gak usah banyak tanya deh, Bu. Tinggal jalan di belakangku saja, apa susahnya sih? Meskipun dengan hati yang sedih, Ibu Darmi tetap menyetujui perkataan Darmi. Darmi berjalan menggunakan payung sambil bernyanyi-nyanyi. La 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 la. Sedangkan ibunya hanya mengikutinya di belakang. Di perjalanan, ada seorang pria yang menyapa Darmi. Hei, cantik. Mau kemana sih? Kamu cantik banget deh. Mirip artis Korea. Ucap lelaki tersebut. Benarkah? Terima kasih ya. Aku kan rajin berdandan setiap harinya. Pantas saja aku jadi cantik. Terima kasih ya. Omong-omong, siapa itu yang di belakangmu? Apakah itu ibumu? Tanya laki-laki tersebut. Sembarangan kau. Dia bukan ibuku. Ia hanya pembantuku kok. Ibu Darmi yang mendengar perkataan Darmi tentunya merasa sedih. Namun ia hanya bisa terdiam. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun tidak lama dari itu ada seorang pria lagi yang menyapa Darmi. Hei cantik. Kamu cantik banget deh. Senyummu manis. Aku suka. Katanya. Benarkah? Terima kasih ya. Senyumku memang sangat manis. Terima
kasih ya. Sebentar, siapa itu yang di belakangmu? Apakah itu ibumu? Tanya laki-laki tersebut. Sembarangan kau. Dia bukan ibuku. Dia hanya pembantuku. Jangan asal bicara. Oh, begitu ya. Tentu saja. Lihat, penampilan kita berbeda. Tubuhku bersih, putih, dan cantik. Sedangkan dia hitam kusam begitu. Mana mungkin dia ibuku? Lagi-lagi Ibu Darmi merasa sedih dengan perkataan Darmi. Namun ia hanya bisa terdiam membisu. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pasar. Ternyata di pasar banyak sekali orang yang menanyakan tentang ibunya. Apakah itu ibumu? Apakah itu ibumu? Itu ibumu ya? Dan Darmi hanya menjawabnya dengan perkataan yang sama. Tidak, dia bukan ibuku. Ia hanya pembantuku. Dan akhirnya ibunya pun tidak kuat lagi dengan kelakuan Darmi. Dan Ibu Darmi memutuskan untuk memberanikan diri untuk menanyakan kepada Darmi. Darmi, anakku sayang, mengapa kau berkata kepada semua orang bahwa aku bukanlah ibumu, Darmi? Dan dengan segera Darmi pun menjawab, "Duh, gak usah bikin aku malu deh, Bu. Bu, kita tuh sangat berbeda, Bu. Aku gak mau, Bu, ngakuin kamu jadi ibuku ke semua orang. Aku malu, Bu, aku gak mau. Udah deh, Bu," kata Darmi. Dan Ibu Darmi yang mendengar perkataan Darmi bagaikan tersambar petir. Hatinya sakit. Yang menangis dan sambil bercucuran air mata, Ibu Darmi pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong hukum anak hamba. Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuannya. Ya Tuhan, tolong buat dia jera. Ya Tuhan. Dan di saat yang sama terdengar suara hamburan dari langit. Dar. Dan seketika kaki Darmi berubah menjadi batu dan terus merambat hingga ujung tubuhnya. Darmi berteriak, "Ibu! Maafkan aku, Bu! Aku menyesal, Bu! Maafkan aku, Bu! Jangan seperti ini, Bu! Ibu!" Namun semuanya sudah sangat terlambat. Ibu Darmi tidak bisa melakukan apapun lagi selain menyaksikan anaknya yang kini telah berubah menjadi batu. Dan hingga saat ini semua orang masih melihat tetesan air mata dari batu tersebut. Dan batu tersebut dinamakan batu penangis. Begitu ceritanya, teman-teman. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.